Rafaela di combo dengan 4 fighter dan ini mereka kan bakal mengandalkan ke arah Yisun Shin. Yang dimana sebenarnya tricky tapi pemberani. Saya suka nih pemberani-pemberani ini. Oke, kita lihat ya. Apakah sesuai prediksi Nevin bahwa drafting dari Navi Junior bisa membawa mereka pada match point atau sang landak kuning siap untuk membungkam pendapatnya. Karena nggak perlu berlama-lama lagi, kita menuju ke Land of Down. Jadi Ricardo pilih yang mana? Aku sih masih sesuai dengan talent prediction ya. Apa? Masih di Onyx. Kan kamu udah salah. Predictionnya udah nggak 3-0. Yang penting kan yang menangnya bos, bukan cuma skornya aja. Oh, gitu. Oke. Tapi memang Onyx bisa dibilang secara drafting mereka sangat stabil. Mau apa aja ada. Ricardo mau apa? Enggak, bukan tergantung dari saya. Enggak, misalnya Maksudnya Ricardo kebutuhan. mau magical damage ada. Physical damage mereka punya. CC besar banget. Oke. Terus juga Early kuat. Early kuat. Mau ngomongin defensif ini si aku susah banget kan buat ke take down. Betul. Jadi ya mereka lebih komplit lah dari berbagai sisi. Meskipun sekarang kalau kita ngelihat dengan Rafaela di area mid lane ya yang dibawakan dan Masya juga ini ngebawain Master Assassin. Jadi dia pengen menangin banget nih secara by one ya berhadapan dengan Harit dan dia punya killing spree. Kebayang ya kalau misalnya nih dari Masyanya benar-benar bisa main, bisa jadi, bisa punya damage, itu bakal serem banget. Cakar-cakar garuk-garuk manja nanti ya dari arah seorang Kel. Cuman perlu diingat juga bahwa ini adalah hero late game dari Masya untuk bisa benar-benar tampil optimal. Dan fokus atau prioritas dari teman-teman tim Navi Junior adalah memastikan supaya Ren-nya bisa dapetin item-item yang dia butuhkan. Karena kalau kita ngomongin dari pattern farmingnya Isansin, ini tipikal hero yang emang benar-benar bergerak, gak tercium, gak ada angin, gak ada hujan, boom, level 15. Ya. Itu, yang wajib diwaspadai juga sama Onyx Prime. Kaget ya nanti ya. Oke, buat di awal kita bakal ngeliat potensial untuk turtle-nya dulu. Dua-duanya sebenarnya bukan tipikal jungle yang bisa pegangin ya. Jadi akan berharap kepada sang roamer, sedangkan roamernya belum level 4. Jadi keputusan bagi Navi Junior kayaknya lebih ke kita haras aja nih, kita ganggu aja soranya. Iya, betul. Ini Navi lihat mainnya ini ya, nempel banget ya. Karena mereka menggunakan Rafaela, tapi Virgi udah bertemu dengan seorang Super Pins. Mundur terlebih dahulu dengan perfect match. Dan Navi Junior yang bakal melakukan setup terlebih dahulu dan dua hero mereka di area depan sudah mendapatkan level pada itu ada Red of Direct kejutan yang langsung aja ditargetkan kepada satu orang Mutar tadi didapatkan oleh Navi Junior. First blood dikantongi, dua player tumbang. Dimana sekarang Davian masih bisa untuk mundur. Waduh, momennya dapat tapi mereka kehilangan dua player dan sekarang langsung di respawn juga. Franz mendapatkan sebuah purple buff. Bisa dibilang jadinya Onyx Prime yang pegang banyak banget keunggulan dari berbagai sisi. Mau kita ngomongin ke arah gold, ngomongin ke arah jumlah player. Ya Turtle mungkin rugi lah, tapi dia dapetin player yang mahal banget loh. Dapetin sang jungler Ren yang harus tumbang di teamfight tadi. Bahkan masih ada gangguan lagi ke arah Davian. Oke, tapi Davian hampir aja tertangkap, disetrum. Tapi masih terlalu tanky tentunya untuk di early. Gerakan yang sebenarnya cukup berat. Dan Virgi sudah memberikan informasi bahwa Ren untuk sekarang akan coba untuk mengambil ke arah purple buff. React move coba dilakukan. Virgi siap dengan fataling. Itulah dia umpan lambung bakal diberikan. Dan langsung aja dihajar dengan fraktur. Tumbanglah seorang Ren. Begitu pula dengan seorang KZ-Man. Gerakan dua orang yang tidak menghasilkan apa-apa dari Navi Junior. Ngeri ya, Flicker fataling soalnya ini udah main combo sih dari Onyx Prime. Dan itu semua berhasil, bahkan termasuk dengan orange buff-nya. Tapi lihat perlawanannya. Teamfight kembali pecah di mana kali ini Kel. Flicker masih aman. Iya, defensif ya. Tapi ngebuka sebuah flicker kayaknya udah jadi info langsung. Apalagi dari Kel lumayan tersiksa di arah laning. Dia kalah dari segi range. Dia kalah juga dari gold. Karena secara keseluruhan Navi Juniornya nggak bisa menangin early game power mereka. Jadi sebenarnya secara game plan ini udah mulai melenceng sih dari plan utama mereka. Dimana Navi Junior harapannya adalah ngedapetin early snowball dengan hero-hero tebel mereka. Hero-hero yang sustain dan mengandalkan karena Yisun Shin rapid end-nya aja. Yisun Shin-nya aja udah tumbang 2 kali. Iya, permainan invasi yang berujung ya. Malah tumbang Ren 2 kali. Plus yang dapetin 3 eliminasinya di sini adalah Franz. Woi, orange buff-nya Franz ya, oke. Ya, dan ingat. Kok diteriakin mas? Kaget dikit saya, itu lepas gitu. Dan harus diingat tentunya ya, kalau misalkan Nolan ini
adalah hero yang tidak boleh diremehkan ketika lagi dalam kondisi leading atau lagi dalam kondisi unggul. Karena dia bisa memfracture siapa aja dan menghilangkan nyawanya dengan cepat. Namun Turtle didapatkan, X-Magic ya selamat. Ada satu buat Storm-Magic digunakan. Tapi X-Magic di bagian belakang terkena satu buat Falling Star Moon dan hilanglah nyawanya. Dan bahkan Benz mulai menari berdendang dengan Summon Force. Yang membuat kali ini Navi Junior kehilangan 2 dan Onyx Prime masih mendapatkan turtle-nya. Wah, bagus lagi ini gameplay dari Onyx Prime. Mereka kayak udah ready banget nih. Satu hit terakhir. Namun Ren bisakah selamat karena Rick J tiba-tiba hadir di sana. Ya, dan tadi ya yang mau kita bahas juga dari Onyx Prime. Mereka sangat aware untuk ngelawan tipikal tim yang bawain tim fight besar, bawain banyak banget badan di bagian depan, apa yang harus dilakukan. Dan ya Onyx Prime menangnya dari efek sisinya. Ada Eudora, ada Sora, ada Atlas. Itu 3 efek sisi yang efeknya sangat masif, memperlama tim fight-nya, dan mereka barengin itu semua dengan DPS pasti. Karena kita tahu ya Harit nih non-stop gitu untuk ngasih DPS-nya, dia nggak perlu cooldown-nya terlalu lama. Begitu juga dengan Eudora, cooldown-nya juga tipis banget untuk nge-spam ke arah skill satunya, tapi lihat. Oke, di bagian atas skill-nya tertinju, dan di bawah juga Davian. Selamat dari usaha penculikan, tapi lagi-lagi Franz, dia mendapatkan item-item yang dia butuhkan, 5 elim. Untuk seorang Nolan di 5 menit permainan berjalan. Wah, ini udah semakin jadi warning attention nih buat Navi Junior. Sky Pierce di tangan Ren masih berharap dengan sebuah keajaiban. Kalau misalnya stack Sky Pierce-nya nyala, mungkin bisa dibalikin keadaannya. Tapi sekarang outer turret bagian bottom lane udah mulai digeruduk. Oke, lihat bagaimana Ren, Super Pinch dan juga KZ-Man datang memberikan bantuan. Ada Franz di sana. Surprise dan umpan lampu kembali diberikan dengan Fatalik. Dan Ren langsung saja tumbang. KZ-Man memberikan perlawanan dengan Red of Direct, namun apalah daya, junglernya tidak selamat. Dari sekian banyak orang bisa dapetnya jungler loh. Itu jadi targeting yang mahal banget dari Onyx Prime. Mereka tahu betul siapa yang harus di take down sedari arah early game, dan Turtle akan jadi sangat bebas. Turtle ketiga yang sudah berhasil diamankan. Davian bisa terusir juga 2 lane secara bersamaan. Yang biasanya mungkin kita bakal bilang, kalau misalnya Esmeralda ketemu Harit, seneng shieldnya ya kan. Tapi tidak berlaku di sini. Iya, karena benchnya dari awal seperti biasa ya. Benchnya emang gaya mainnya sih agresif banget sih. Dari dia pakai Cloud di game yang pertama juga dia udah kayak aktif ya kan, ikut team fight, blazing duet. Dan sekarang ketika didapetin Harit yang early-nya juga sama powernya atau bahkan lebih dibandingkan Cloud, susah ditangkap juga ketika membuka Summon Force. Ini akan semakin bebas untuk Benz bisa bergabung ke team fight kapanpun. Dan Navi, mereka harus sabar untuk membuka jalannya perlahan. Tapi Virgi kali ini terus menebar teror dengan perfect match. Iya, karena kan stun pasti dari Navi Junior cuma ada di Belric kan. Ya. Sisanya tuh cuman ya paling efek slow atau enggak mini stun aja dari Sunshin-nya. Sisanya nggak ada yang benar-benar bisa menghentikan. Ini nih duo Harit Nolan yang kelihatan di bagian bottom lane itu masih belum ada jawabannya sama sekali. Itu Franz udah level 13 tuh. Baru menit 8. Biasanya Isanse nih yang udah level segini. Tapi sekarang Isanse-nya udah tumbang 3 kali. Tertangkap dengan segala jenis inisiasi. Boom. Kaget. Wow. Udah tuh, hilang langsung. Hilang langsung Super Pins. Yang biasanya akan diharapkan sebagai asuransi nih. BPJS kalau misalnya ada yang tumbang bisa langsung dihidupkan kembali. Tapi ternyata tidak berhasil sejauh ini. Dan 30 detik lagi menuju ke arah objektif Lord selanjutnya. Udah 30 ya, Sky Pierce nih ya. Waduh. 7 kill loh. Hati-hati loh ya. Ini sekali fraktur. Tembus. Siapapun tembus ya. Dan sekarang dengan ketimpangan gold yang sangat nyata, Navi Junior mereka mau nggak mau harus banyak tertahan di area dari rumah mereka sendiri. Untungnya outer mereka di area mid masih aman ya. Cuman harusnya itu nggak akan berumur panjang. Apalagi Lord udah didapatkan dan level 15. Franz under menit ke-9. Wow, cepet banget ya. Cepet banget. Secepat itu. Persis kayak gue main jungler dah. Waduh, kebohongan publik lagi. Ya itu, rasa ketidakpuasannya tersampaikan banget tuh. Waduh. Oke, tapi sekarang ada yang lagi dikejar nih, Kel. Pujaan hati dari 2 player. Onyx Prime berhasil melarikan diri. Dikejar masa, ya emang ini ngeselin banget Atlas ya. Mobilitasnya kencang banget kan, pakai perfect match. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba konsil. X-Magic juga udah nambah 1 item, begitu pula dengan Franz, Blade of Despair. Waduh, semakin ambrol.
Iya ya. Tapi X-Magic ini emang diam-diam menghanyutkan sih dari game pertama ya. Mungkin sangat jarang tersorot, tapi kalau misalnya kalian perhatiin efek dari setiap mid laner yang digunakan, efeknya besar banget. Tadi Valentinanya pakai ya beberapa tadi fighting chill, terus sekarang X-Magic masih mencari spot untuk bisa memberikan lightning ball bersama juga dengan efek baru pasif dari Eudora ya. Konduktornya itu loh yang nanti akan ngebuat ada tambahan lagi dari segi damage-nya. Entah itu skill 1, 2, 3 atau Damian. Aduh, sakit. Saya ngerasa perih tuh ya. Kaget Mas Davian, tapi untungnya masih bisa untuk selamat. Dan ini udah menjadi lagi-lagi orientation untuk semua player Navi Junior. Karena Francia benar-benar mengamuk. Hampir aja mendapatkan red pula. Untuk sekarang Lord memang sudah diatasi, namun akan ada wave yang mulai masuk kembali bagi teman-teman daripada tim Onyx Prime. Perlahan tapi pasti, perlahan tapi jadi, Navi Junior akan terus dibuka pintu pertahanannya. Waduh, semakin mengerikan sih ini untuk Onyx Prime. Karena kalau misalnya beda goldnya udah segini, itu bakal kelihatan banget dari itemizations-nya. Oke lah ada Skyburst tangan dari Ren, tapi belum ada stack sama sekali. Oke juga ada BOD dari Masha atau Blade of Despair. Tapi dia nggak dapetin momentum untuk ngasih physical damage tersebut. Yang akhirnya jadinya sia-sia juga. Esmeralda bahkan baru encanted ya untuk item yang benar-benar jadi sama sepatunya. Jadi belum kelihatan apakah memang ini pengen dibikin ke arah full defensive aja buat mancing. Atau pengen dikasih tambahan sedikit damage untuk ngebantu. Nih nggak cuma mengandalkan Yusunshin dan juga Masha. Tapi ya sejauh ini susah sih untuk ngelihat chance-nya. Pengen main muter aja, ini kan ada Sora kan dari Rick J, tinggal Shifting Sky, Stormbind, dikumpulin di satu titik yang sama, hop, pulang. Langsung berpindah alam, apalagi kalau ada Franz di sana ya. Dan players gold by Todak, Franz tentunya dengan 12k, 12.000 ya berarti gold yang sudah dia kumpulkan. Benz menjadi yang kedua, ya memang sekali lagi nyamannya pattern farming dari kedua belah core hero-nya Onyx Prime ini nggak lepas dari permainan seorang X-Magic dan juga Virgi yang selalu memastikan Navi Junior nggak bisa bergerak secara nyaman. Duh kasihan banget tuh Ren di posisi keberapa ya? Di bawahnya Virgi tadi. Jauh banget ya. Goldnya. Di bawahnya Virgi? Di bawah Virgi. Waduh. Jadi udah kerasa banget gapnya sejauh itu antara kedua belah tim ini. Inflasi ya. Kalau ini emang kalangan atas dan kalangan bawah sih. Emang benar-benar ya. Emang beda UMR ya kalau ini. Jauh banget masalahnya. Mau inflasi pun kayaknya nggak ngaruh. Dan sekarang dari Damian, tuh lihat Esmeralda yang kita agung-agungkan di meta sekarang. Bisa semeleleh itu di hadapan dari Onyx Prime. Untung ada Purify tadi, jadi dia masih selamat. Dan Trilen akan coba didorong daripada Onyx Prime. Dengan kondisi mereka yang sangat unggul kayak gini sih, posibilitas untuk nge-end permainan sih sangat besar. Karena mereka udah gak bergantung sama Franz doang seperti di early game tadi. Bench udah mulai punya damage, ya kan. X-Magic siap untuk nge-punish siapapun yang lewat. Dan well, ini bakal jadi ujian besar bagi Navi Junior untuk bisa bertahan dengan Lord yang akan langsung aja menghancurkan turret di bagian bawah. Oke, perlahan tapi pasti sudah mulai masuk. Berbagai arah dikuasai oleh Onyx Prime. Tapi berbagai arah juga masih bisa dijaga oleh Navi Junior. Kecuali dengan bottom lane yang ternyata harus hancur juga pada akhirnya. Next wave masih dengan super wave minion. Bisakah dipaksa masuk oleh Rick J? Lihat bagaimana damage yang diberikan oleh seorang Franz. Cukup sakit. Virgi dengan perfect match mencoba untuk mencari target. Tapi ini bitter di bagian tengah sudah tidak diselamatkan. Top lane juga akan segera didapatkan. Kali ini Onyx Prime, mereka tidak mau tergesa-gesa. Setup pelan-pelan yang akan mencoba untuk bisa mereka rencanakan. Belum ada para player Navi Junior yang masuk dalam radar, kalem lagi dulu. Tenang, reset. Masih di menit 13, masih ada wave selanjutnya. Nggak mundur sama sekali buat Onyx Prime. Karena kayaknya mereka melihat nih ada celah ya. Tinggal nungguin momentum dari Virgi karena Conceal Play sudah dimainkan. Oke, ini dia Conceal Play dan Shifting Sky serta Storm yang langsung dikeluarkan namun Kazetman tidak bisa untuk bertampil lagi sementara kali ini Kel langsung mencabik dengan Thunder Clap-nya mengarah kepada seorang Benz namun malah dia yang kehilangan nyawanya. Langsung dihidupkan kembali. Double stun dari Rick J sudah mulai masuk. Virginya mondar-mandir dengan perfect match. Masih untuk memberikan pressure tambahan kepada para player tim Navi Junior. Satu player tumbang. Bisakah Onyx Prime untuk menyelesaikan permainan? Inginkah mereka untuk langsung aja menembus pertahanan dari Navi Junior? Di mana kali ini Francis sudah mulai masuk dan Fatal yang begitu cantik ini mempesona, membuka jalan dan memastikan sang lada kuning match point untuk mereka.